Sobat ASN dan seluruh masyarakat Indonesia. Hai, boleh say hi dulu untuk Halo. semuanya. Halo, halo, Nah, halo, halo. Halo. oke, sebelum itu ketemu lagi di video kita ya, video tugas kita dari kelompok 2 angkatan 25. Oke, untuk Sobat ASN, selamat datang ya di podcast inspiratif kita hari ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu penerapan nilai berakhlak dalam kehidupan dan dunia kerja. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau berakhlak itu merupakan core value ASN yang menjadi pedoman perilaku seluruh aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Salam sehat untuk kita semua dan semangat ya untuk mulai podcast hari ini. Nah, untuk Semangat, masuk Semangat. semangat. Oke, langsung aja ya kita segmen pertama ya. Segmen pertama. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin bisa dijelaskan dulu nih, apa itu berakhlak? Mungkin dari Mas Anwar, mungkin bisa dijelaskan Oke, apa itu berakhlak? ya. Oke, jadi untuk sobat ASN ya semua. Jadi untuk berakhlak itu tuh adalah nilai dasar lah ya bagi ASN, setiap individu ASN yang wajib dimiliki ya gitu ya. Sebagai pedoman buat pribadi masing-masing tentunya dalam bekerja dan juga melayani masyarakat itu yang paling utama gitu ya. Bisa dibilang jadi berakhlak itu sebagai budaya kerja yang baru bagi seorang ASN supaya kerjanya itu bisa lebih profesional, lebih disiplin dan juga lebih punya itu integritas ya gitu ya. Dan nilai berakhlak ini tuh merupakan singkatan gitu ya, Sobat ASN. Berakhlak itu, Oh, singkatannya apa itu, ya, Mas? singkatannya itu yang pertama ada berorientasi pada pelayanan gitu ya. Oke. Artinya tuh ASN tuh harus menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat gitu. Oh, Tentunya setuju, dengan setuju. tentunya dengan tupoksi masing-masing gitu ya, sebagai bagian masing-masing gitu. Terus yang kedua tuh ada yang namanya akuntabel. Akuntabel itu yang berarti tuh kita bekerja secara jujur, tanggung jawab, dan juga bisa dipercaya sesama rekan kerja atau atasan ataupun masyarakat gitu kan ya. Terus kemudian ada yang namanya kompeten. Berarti ASN ini harus terus belajar dan juga meningkatkan kemampuan diri gitu. Ada juga yang namanya harmonis, yaitu menjaga hubungan baik antara rekan kerja, atasan, masyarakat, dan saling menghargai lah ya antar sesama. Kemudian ada juga selanjutnya yang namanya loyal. Artinya setiap setia kepada bangsa, negara, dan juga tugas yang dipasrahkan kepada kita. Selanjutnya ada yang namanya adaptif nih. Adaptif itu mampu mengikuti perkembangan zaman dan juga siap menghadapi perubahan. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri dengan cepat dengan apapun yang kita hadapi seperti itu ya. Ada juga nih yang terakhir namanya kolaboratif, yang berarti Oke. kita mampu bekerja sama nih dengan orang lain, dengan rekan kerja, dengan atasan, dengan bawahan-bawahan kita. Ya intinya kita bisa lah bekerja sama dengan orang lain. Ya kurang lebih seperti itu sih, Sobat ASN. Oke, berarti tentu jelas juga ya tujuan dari nilai-nilai dasar ASN berakhlak ini menciptakan ASN yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, terus dari yang disebutkan Mas Anwar tadi tuh ada berbagai macam ya. Yang pertama mungkin dari berorientasi pelayanan. Nah, ini kan Sobat ASN, di sini kan kita bisa lihat ya ada dari masing-masing kita itu 2 UPT, ada dari Lapas Klaten dan Lapas Nirbaya. Mungkin kita bisa perwakilan aja ya. Nah, berorientasi pelayanan mungkin dari Oke. Lapas Klaten, Mas Yosi, untuk contohnya seperti apa, Mas? Kalau sehari-harinya nih, Mas Yosi bekerja memberikan pelayanan itu seperti apa kalau di Lapas Klaten, Mas? Boleh dijelaskan? Ya, untuk core value ASN yang pertama itu kan berorientasi pelayanan ya, sobat ASN ya. Nah, berorientasi pelayanan di sini itu kita berarti harus mengutamakan kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang Contohnya apa? yang menerima layanan dari kita. Contohnya apa? Oh, Kita harus bersikap ramah dalam hal melayani. hmm, Terus kita juga harus cepat tanggap terhadap keluhan mereka. Kita harus menerima keluhan mereka apa, kemudian kita harus memberikan solusi. Selain itu, kita juga harus memberikan informasi yang jelas juga terhadap masyarakat. Yang berikutnya adalah jangan jangan pernah atau jangan sampai kita mempersulit mereka. Karena apa? Karena tentu mereka datang kepada kita harus memberikan pelayanan, harus memberikan solusi kepada mereka. Nah, pelayanan yang baik itu akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, baik di lapas maupun di instansi yang lain. Seperti itu. Selain itu, mungkin secara pribadi, dalam berorientasi pelayanan, kita harus mengesampingkan ego atau emosi kita. Meskipun misalkan kita di belakang baru ada masalah, baru ada hal yang lain, tetapi dalam profesionalisme harus berorientasi kepada pelayanan. Kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Seperti itu. oke. Kalau boleh tahu nih, Mas Yosi, kalau di Lapas Klaten ini di bagian apa nih, Mas, dalam memberikan pelayanan tentunya? Apakah langsung berkaitan dengan masyarakat kah atau bagaimana? Kalau di Lapas Klaten sendiri, yang paling sering itu kita berinteraksi dengan masyarakat terutama pada saat kunjungan. Pada saat kunjungan kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka, memberikan Oh, oke, pada saat informasi, ya, kunjungan. iya, Biasanya Mas memberikan Yosi informasi. kalau di kunjungan itu di bagian apa Mas Yosi?
Kalau saya biasanya di bagian Mungkin ini, Sobat ASN kan bagian pengen tahu nih, ya kan? ya, Contohnya. kalau saya di bagian penggeledahan barang biasanya. Nah, di situ kita harus memberikan informasi terkait apa sih aturan-aturannya di lapas, Oh, seperti itu. barang-barang apa aja yang boleh masuk, gitu. Oh, seperti itu. Oke. Lalu kita mungkin bisa beralih ke Mas Jabal nih, ya kan? Daripada diam-diam aja nih. Saya tanya nih, Mas Jabal, kalau kalau di Lapas Nirbaya sendiri berorientasi pelayanan, itu gimana Mas sistemnya? Atau mungkin apakah sama seperti Lapas Klaten di pelayanan kunjungan seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan perbedaannya? Pada umumnya untuk di lapas Rutan sih, setahu saya juga sama ya begitu ya Mbak. Seperti yang di lapas Klaten, alur kunjungan dan lain juga sama. Berbedanya kalau di lapas Nirbaya sendiri, karena kita terpisah pulau ya. Jadi untuk kunjungannya itu ada di jadwal, tidak bisa tiap hari datang ke lapas begitu Mbak Mei. Di lapas Nirbaya sendiri kita ada jadwal kunjungannya itu di hari Senin sama Selasa. Itu pun Oh, harus berarti datang hanya 2 pagi hari. dulu. Ya, betul. Oh, Dari gitu. tiap minggu. Oke. Itu datang pagi di Pelabuhan Wijayapura di Cilacap. Mm-mm. Itu digeledah dulu untuk barang-barang bawahnya sebelum nyebrang gitu. Digeledah dulu dan di situ juga kita ada bagian registrasi yang standby di situ. Dan disitulah untuk preferensi pelayan yang paling diprioritaskan di situ. Itu dijelaskan di situ apa yang boleh dibawa, sampai jam berapa kunjungannya, alurnya bagaimana, di situ dijelaskan semua begitu Mbak Mei. Oke, berarti pada dasarnya Ya. sebenarnya kita ini kan ASN muda ya, tentunya harus selalu Iya. memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Apalagi untuk sobat ASN pastinya. Nah, terus next lagi nih, poin berikutnya ada akuntabel. Nah, mungkin dari Mas Anwar lagi. Iya. Mas Anwar dari Lapas Nirbaya Nggak ya, ngantuk Mas. itu Mas. Ini nggak ngantuk ya, Mas ya? Aman ya, Mas ya? Aman, aman. Akuntabel. Kalau akuntabel kan disiplin ya. Nah, Mas Anwar nih mungkin bagaimana nih sebagai seorang ASN muda dalam mengatur segala jadwal yang padat gitu. Apakah Mas Anwar mungkin dalam menyikapi sikap akuntabel, bagaimana Mas? Mungkin dijelaskan? Oke, kalau pengertian akuntabel itu kan secara singkat adalah kita harus benar-benar disiplin dan juga tanggung jawab ya dengan segala tugas-tugas yang diberikan kepada kita gitu kan ya. Contohnya, saya kan sebagai staf kegiatan kerja nih dan dipasrahi untuk menjadi seorang petugas pendamping bagi WBP yang bekerja di bidang konveksi itu kan ya. Dan salah satu contohnya Mbak Mei sama Sobat ASN ya. Eh, letak BLK konveksi ini ya, Bimbing Serambang eh, berada di luar lapas ya gitu. Jadi tidak di dalam lapas. Jadi dalam hal ini saya memang harus benar-benar memastikan ya untuk keamanan, kehadiran dan ya istilahnya ketertiban ya bagi warga binaan itu proses terutama dalam proses pemindahannya itu loh Mbak Mia Iya, Mas. dengan baik. Misalnya kan dari lapas dan juga tempat pelatihan itu juga memakan waktu yang ya, ya berjarak lumayan jauh gitu kan ya. Jadi bagaimana saya bisa mengatur waktu dengan baik supaya nanti tidak terlalu kesiangan dalam pelatihan ya gitu kan ya. Bagaimana saya mengatur dan mengarahkan warga binaan itu supaya bisa uh, berjalan dalam pelatihan secara dengan baik ya gitu kan ya. Dan saya juga harus memastikan bahwa setiap warga binaan itu tuh mendapatkan pelatihan yang maksimal gitu kan Mbak ya. Jadi tuh uh, dalam hal ini sikap disiplin atau akuntabel yang kita ambil ya sebagai seorang ASN itu tuh harus benar-benar kita perhatikan ya. Jadi bagaimana kita bisa mengatur waktu, bisa bertanggung jawab atas apa pekerjaan yang diberikan kepada kita gitu ya. Supaya pekerjaan kita tuh terselesaikan dengan baik sesuai dengan apa yang diperintahkan, apa yang dipasrahkan gitu. Sehingga segala tujuan yang direncanakan sebelumnya itu tercapai. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Oke, mungkin terima kasih nih Mas atas penjelasannya ya. Berarti memang benar kita tuh harus semuanya tuh diatur secara sedemikian rupa sesuai dengan peraturan SOP yang ada, betul tidak Mas? Nah, Ya, Ya, jadi betul sekali. untuk mempersingkat waktu mungkin ya, karena tidak bisa berlama-lama nih Sobat ASN. Next lagi nih, kita lanjut ke kompeten. Nah, kompeten mungkin dari Mas Ima bisa dijelaskan secara singkat nih Mas. Apa itu kompeten? Contohnya langsung. Oh Seperti apa iya, Mas? oke, Sobat ASN. Saya akan menjelaskan contoh-contoh nilai dasar kompeten. Seperti yang pertama, terus belajar. Yang kedua, meningkatkan kemampuan. Yang ketiga, mengikuti pelatihan. Dan mampu berinovasi. Dengan kompetensi yang baik, pelayanan kepada masyarakat juga akan semakin optimal. Begitu kira-kira Sobat ASN.
Oke, seperti itu ya. Nah, lalu untuk poin selanjutnya ada harmonis nih. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang ya, kita saling membantu satu sama lain, ya kan? Cinta damai, betul tidak? Cinta damai juga cinta tanah air, Itu pastinya. number one. Nah, lanjut Pastinya lagi betul boleh ya? sekali. Siap, Oke, lanjut. kita lanjut lagi. Loyal, nah nih, loyal nih, setia ya. Bukan setia kepada pasangan ya. Setia kepada pasangan itu wajib. Tapi setia kepada Pancasila dan NKRI. Nah, mungkin dari Mas Yosi kembali. Mas Yosi seperti apa? Loyal itu, Mas. Kalau Mas Yosi di instansi, membelok tidak? Banyak. Baik, terima kasih Mbak Mai. Jadi gini Mbak Mai, loyal itu kan berarti kita harus setia kepada bangsa negara dan juga pada institusi. Nah, di sini tuh yang utama sebagai ASN itu yang pertama kita harus menjaga nama baik instansi terutama. Menjaga nama baik instansi, menaati aturan yang ada dan mendukung tujuan organisasi secara profesional dan tujuan organisasi itu bisa tercapai. Kurang lebih seperti itu Mbak Mai kalau dari saya. Oke, Sobat ASN. Nah, selanjutnya nih poinnya ada adaptif ya, yaitu peka terhadap perubahan ya. Tentunya mungkin Sobat ASN yang selalu standby nih, nyimak video kita ya. Kemarin kita ada video presentasi tentang AI, betul tidak Mas? Ya, betul sekali. Nah, jadi mungkin dari siapa nih, Mas Anwar mungkin bisa dijelaskan secara singkat aja nih, adaptif kemarin itu seperti apa mungkin AI kah atau bagaimana? Belajar apa nih? Oke, untuk nilai adaptif ini sederhananya kita harus mampu menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang ada Mbak ini. Artinya mampu dengan perkembangan dan juga perubahan yang terjadi, terutama di era digital gitu. Contohnya kita belajar pakai sistem online kayak gitu kan ya. Bisa dengan Zoom, dengan AI, dengan yang lain sebagainya. Karena yang namanya kita sebagai ASN itu harus tetap menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan, dengan kondisi-kondisi yang memang harus menuntut kita serba cepat seperti itu. Oke, berarti memang betul ya karena pelayanan publik saat ini tuh harus menuntut kecepatan dan juga efisiensi. Dan kita pun juga sebagai ASN muda harus dituntut mengikuti perkembangan zaman, betul tidak? Apalagi kita kerja di lapas ya Sobat ASN. Nah, jadi di lapas Ya. itu memang tidak bukan apa ya, bukan bekerja secara asal-asal, bukan ya. Jadi yang kita jaga pun juga manusia nih, manusia hidup ya gitu. Kita juga membina, juga mengikuti perkembangan zaman pastinya. Nah, selanjutnya nih ada kolaboratif ya. Mungkin dari Mas Jabal nih, dari tadi juga diem kan? Belum ditanya-tanya. Nah, kalau kolaboratif Siap. nih, Mas Jabal tipikal orang yang suka kerja sama apa suka kerja sendiri gitu? Ya, yang pasti suka kerjasama karena kalau setiap pekerjaan dikerjakan secara bersama-sama itu akan lebih cepat selesai dan lebih ringan. Jadi untuk Betul. kolaboratif itu berarti mampu bekerja sama dengan siapa saja demi mencapai tujuan bersama, baik antar pegawai, antar instansi maupun dengan masyarakat. Karena Oke. keberhasilan pelayanan publik tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi membutuhkan sinergi yang bersama. Jadi sebagai Seperti itu. ASN kita harus bisa bekerja secara kolaboratif, bekerja sama untuk mencapai tujuan yang dari berakhlak itu sendiri. Yang paling terakhir kolaboratif harus dijalankan gitu. Seperti itu, baiklah. Luar biasa sekali ya penjelasan dari para narasumber kita hari ini, Sobat ASN. Oke, boleh say goodbye dulu, ini dada-dada dulu. Nah, gimana Sobat ASN ya? Mungkin kalau dari Sobat ASN sendiri ada yang ingin menyampaikan atau mungkin ada kritik dan saran yang membangun ya. Tentunya kritik Ya, dan betul. saran yang positif mungkin bisa komen ya, komen di Komen di channel bawah YouTube ini. kita, betul. Jangan lupa juga di like dan di subscribe. Nah, jadi mari kita jadikan nilai berakhlak ini bukan hanya sebagai slogan biasa ya, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kegiatan kerja kita sehari-hari di instansi. Dengan integritas, disiplin, kerjasama, dan pelayanan yang baik, kita dapat membangun birokrasi yang profesional serta membawa Indonesia menjadi lebih maju. Kita kan para generasi emas ya menuju Indonesia emas di 2045 ya. Oke, Ya, terima generasi kasih Mas. Sobat ASN dan juga terima kasih para narasumber atas ilmu dan inspirasinya hari ini. Semoga podcast kali ini bisa menambah wawasan bagi kita semua dan tentunya menambah semangat dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak di lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari. Saya selaku host ya dari pribadi pamit undur diri dan juga tim karena kita kelompok dua ya. Pamit undur diri ya Jangan lupa Sobat tonton. ASN. Betul, sampai jumpa di podcast selanjutnya dan juga di video selanjutnya. Sebelum itu mungkin kita bareng-bareng ya sebutkan slogan ya kalau maaf saya ya. Kalau saya bilang ASN berakhlak, nanti teman-teman semuanya menjawab bangga melayani bangsa. Seperti itu ya. Siap. Oke, Siap, siap. kita coba ASN berakhlak. Bangga melayani bangsa. Oke, bye-bye Sobat ASN. Sampai bertemu di lain waktu lagi. Jangan lupa di like ya. Bye-bye, thank you.